Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada edisi analisa mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 27 sampai tanggal 31 nanti. Oleh karena itu rekan trader, di penghujung bulan Mei kita akan mencoba untuk menganalisa apa yang terjadi pada pasar. Dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke, kita mulai rekan trader. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk di analisa yang akan terjadi dari tanggal 27 sampai tanggal 31 nanti, mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan pasar yang terjadi pada minggu yang lalu. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Dia naik rekan trader sampai ke posisi 105.005. Akan tetapi di penghujung minggu dia memantul balik dan dia turun sampai di posisi 104.578. Kita bisa lihat bahwa taruhan dari penurunan suku bunga pada bulan September ini sudah mulai kehilangan momentum. Sehingga bagaimana kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika naik sangat luar biasa. Ya, tapi tetap pasar berhati-hati mengenai penurunan tingkat suku bunga. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus, dan selanjutnya kita coba lihat di euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Ya rekan trader, euro angkel saham dolar kita lihat bagaimana dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Ya, dia turun sampai di posisi 1.0823 dan di penghujung minggu hari Jumat dia coba merangkak naik menuju ke 1.08510. Dan apa yang terjadi ini tidak terlepas dari rislah pertemuan FOMC di mana para pejabat ini akan terus menunggu sampai tingkat suku bunga ini diturunkan. Dan kalau kita lihat juga bahwa penurunan suku bunga dari Bank Sentral Eropa juga yang akan terjadi pada bulan Juni sudah benar-benar diperkirakan, ya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang sangat signifikan pada minggu ini, walaupun dia bisa ditutup dengan sedikit positif di akhir minggu, ya. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling masih tetap kondisinya masih ambigu. Kalau kita lihat dia memang sempat naik, ya. Kalau kita lihat sampai di posisi 1.27581, tapi memang di setelah hari Kamis dia agak sedikit turun, tapi kembali lagi naik di hari Jumat. Dan untuk gold sudah tidak bisa dibilang lagi, gold sangat terpengaruh. Di hari Senin pembukaan, bagaimana gold bisa naik melampaui sejarah 2450, dan hal ini juga diperkirakan, hal ini diakibatkan karena kematian dari Presiden Iran membuat pasar bergejolak, gold naik. Tapi setelah itu perlahan namun pasti dia turun sampai menyentuh level 2335, dia keluar dari zona 2400 dan dia ditutup di seputaran 2336. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang pada minggu yang lalu mencoba naik seiring dengan penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. USD Yen Jepang ini dia naik juga sampai menyentuh level 157.198. Nah, kalau kita lihat secara seksama rekan trader, apa yang terjadi ini tidak terlepas juga dari bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu yang lalu, di mana yang paling utama itu selain pada hari Senin pidato dari The Fed, Jeremy Powell, yang sangat luar biasa itu dimulai pada hari Rabu, ya. Hari Senin pidato Presiden Iran meninggal membuat pasar bergejolak. Setelah itu kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan, dan hal itu juga bisa lihat bersama-sama ya setelah pidato rapat FOMC yang dikeluarkan pada Kamis dini hari. Ini benar-benar
membuat bagaimana dolar sangat kuat. Selain klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian, PMI, ini benar-benar membuat bagaimana dolar Amerika menguat sangat luar biasa. Ya. Oke. Bagaimanakah untuk minggu akan datang dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei tahun 2024? Pertama, untuk masuk ke hal tersebut kita lihat dulu apa yang terjadi pada, kita lihat dulu ya rekan trader ya, apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Di sini sudah bisa lihat dengan jelas pada hari Senin masih tetap libur di Amerika. Hari Selasa baru mulai. Di sini ada kepercayaan konsumen, rekan trader harap diperhatikan. Mulai hari Rabu pun juga ada data inflasi dari Jerman. Hari Kamis PDB, klaim pengangguran awal. Nah, ini data-data ini harap diperhatikan rekan trader. Dari PDB dan data klaim pengangguran awal ini benar-benar ini bisa menjadi trigger bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kita lihat nanti ditutup pada hari Jumat mulai dari tanggal 8 jam 8.30 waktu Indonesia bagian barat, pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat, dari data dari Cina. 16.00 Eropa, inflasi Eropa, dan kita bisa lihat 19.30 hari Jumat ada indeks data belanja personal PCE dan PCE yang dikeluarkan, dan ini sangat benar-benar mempengaruhi arah pergerakan terhadap dolar Amerika. Nah, bagaimanakah secara teknikalnya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Dari indeks dolar Amerika, kalau saya melihat hal ini, saya masih berkesimpulan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang agak sedikit besar untuk naik, walaupun peluang turunnya juga sangat tinggi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimum itu di posisi 105. Sabar saya ini dulu. Oke, dia akan coba naik dari sampai 105.404 sampai, waduh, ini saya sabarkan trader. Saya hapus ini dulu dari 105 ya. Aduh, sabar. Sabarkan trader. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya coba ini dulu. Nah, oke. Nah, dia akan mencoba naik menurut analisa saya. Dia akan mencoba dari 105.404 sampai dia turun di posisi menurut saya ya. Nah, di posisi sini. 104.054 itu adalah data yang terjadi. Saya pikir pergerakannya itu benar-benar akan sangat dipengaruhi terutama di pertengahan minggu. Untuk awal-awal tidak terlalu. Ya. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, kalau saya lihat rekan trader, kalau menurut saya tendensi yang terjadi pada euro angkel saham dolar, menurut saya rekan trader, dia punya peluang besar itu mengalami pelemahan malahan. Tapi saya bisa bilang bahwa tendensi pelemahan bisa terjadi pada euro angkel saham dolar, tapi hati-hati dia akan bisa menguat. Penguatan dia paling tertinggi menurut saya itu sampai di 1.08873. Setelah itu dia akan mencoba turun, dan saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba turun sampai level ketinggian paling minimal itu berada di posisi 1.07684. Nah, menurut saya dia akan coba dari sini ya. Dari sini sampai level yang paling, nah di sini. Oke, nah itu adalah euro angkel saham dolar. Dan untuk pound sterling rekan trader, menurut saya untuk minggu depan pound sterling ini masih punya peluang besar dia mengalami penguatan. Tapi hati-hati pembalikan arah. Penguatan dia paling maksimal menurut saya itu sampai di level, nah ini dia. Kalau saya bilang penguatan paling maksimal itu sampai di level sini nih. 1.27816. Setelah itu dia balik arah. Dan balik arah dia itu saya memprediksikan dia akan coba balik arah sampai level ketinggian paling maksimal itu di pembalikan arah itu dia akan berada di seputaran level 1.26264.
267. Jadi dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader ya. Nah, di sini sampai nilai paling terendah itu menurut saya di 267 sini. Nah, ya, jadi akan bergerak seputaran situ. Nah, sedangkan untuk gold, nah ini gold ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau saya lihat rekan trader semuanya, gold ini menurut saya dia untuk naik lebih tinggi lagi itu sangat benar-benar kita akan lihat ya, karena menurut saya sangat sulit juga. Tapi saya memprediksikan bahwa gold untuk minggu depan, saya memprediksikan bahwa dia masih punya peluang mengalami pelemahan, tapi ada peluang juga untuk naik. Pelemahan yang paling sempurna itu dia akan coba turun sampai di level 2284. Itu paling sempurna. Setelah itu rekan trader, dia akan coba naik sampai level ketinggian maksimal di 2432. Jadi 2432 di sini ya, itu paling maksimal sampai dia akan turun sampai level ketinggian paling minimal itu di seputaran 2284. Itu adalah nilai yang bisa terjadi untuk gold minggu depan. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? USD Yen Jepang menurut saya dia masih punya peluang agak sedikit mengalami penguatan. Tidak terlalu tinggi tapi bisa menguat. Menguat dia itu paling ketinggian maksimal itu sampai di 157.783. Setelah itu dia akan mencoba turun dan pelemahan paling sempurna itu sampai di 154.492. Dia akan mencoba di antara level paling tertinggi di sini sampai level paling terendah itu di seputaran sini ya. Nah, 154.492 sampai 157.783. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa setidaknya memberikan sedikit masukan atau sedikit rekomendasi buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetapi kita tahu bahwa suku bunga harap diperhatikan, walaupun tendensi hawkish disebutkan, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa suku bunga ini sudah dipersiapkan untuk dipangkas sehingga bisa membuat dolar agak sedikit tertekan. Tapi untuk minggu depan, awal minggu dolar Amerika mungkin agak sedikit menguat, tapi setelah itu menurut saya dia akan sedikit stagnan setelah pertengahan minggu mulai dari hari Rabu. Oleh karena itu rekan trader terus beranalisa, analisa karena kekuatan kita dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.